kelas entrepreneur di kelas Entrepreneur Al-Mumtaz Academy, Bapak Sofyan, yang saya hormati peserta kelas Entrepreneur Al-Mumtaz Academy. Alhamdulillah sore hari ini, tepatnya 1 April 2024, kita dari Al-Mumtaz Academy ini mengadakan yang namanya kelas entrepreneur untuk 5 hari ke depan. Sebelumnya mohon maaf sekali kepada teman-teman karena saya tidak bisa on cam di sini sedang ada apa ya petir gitu. Jadi di daerah sini lagi hujan gitu. Jadi sinyalnya kurang stabil gitu. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rifdah Hidayatulnisa. Saya di sini juga membantu Kak Nurul Jannah di Al-Mumtaz Academy ini, di mana Al-Mumtaz Academy ini adalah salah satu lembaga pelatihan yang kami dirikan tahun 2023. Alhamdulillah sudah banyak kita mengadakan webinar-webinar. Kemarin baru kita mengadakan webinar public speaking gitu, seperti itu. Selanjutnya, perlu teman-teman ketahui, Al-Mumtaz Academy ini adalah salah satu lembaga pelatihan di mana kami akan mengadakan kelas-kelas secara offline ataupun online agar bagaimana anak muda generasi hebat di Indonesia ini bisa belajar walaupun secara online atau jarak jauh gitu. Digital market di Al-Mumtaz Academy ini kami juga mengadakan kelas-kelas seperti kelas entrepreneur yang akan kita pelajari nanti 5 hari ke depan, dan juga ada public speaking, ada juga digital marketing, dan ada juga editing gitu. Seperti itu. Nanti ada beberapa kelas-kelas yang memang akan apa namanya diadakan oleh Al-Mumtaz Academy. Pada kesempatan hari ini, sore hari ini banget nih, kita akan sharing bersama Pak Sofyan yang sudah bergabung dalam Zoom ini. Selamat sore, Pak Sofyan. Apa kabar? Sore. Alhamdulillah, kabar luar biasa. Alhamdulillah, Pak Sofyan ini merupakan teacherpreneur yang Masya Allah pengalaman di bidang apa ya bisnisnya ini entrepreneurnya sudah sangat sukses gitu ya. Banyak juga apa produk-produk yang memang beliau pasarkan gitu seperti itu. Di sini juga ada CV Pak Sofyan. Izin saya membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama TB Sofyan Taufik SE. Beliau adalah seorang teacherpreneur, pengalaman kerja tenaga mengajar di SMK Al-Kafah Cikedal 2017 sampai 2024. Ketua jurusan bisnis daring dan pemasaran SMK 2019 sampai 2024. Wakil Ketua ICMI Kabupaten Pandeglang 2021 sampai 2026. Perintis Komunitas PPQ Pengusaha Pecinta Al-Quran di Kabupaten Pandeglang. Pendidikan Universitas Matlaul Anwar Banten 2012 sampai 2017. Sekolah menengah atas SMA itu ada di Aliyah Al-Islah Kananga. Sekolah menengah pertama SMP itu SMPN 1 Menes, sekolah dasar SDN 1 Kananga. Beliau juga merupakan ternyata lulusan dari Unma dan senior saya juga di kampus gitu ya. Saya 2017 baru masuk, Pak. Bapak udah lulus. Siap. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul walaupun secara tatap online ya, tidak secara langsung gitu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya untuk sharing, untuk belajar bareng kita di Al-Mumtaz Academy ini. Mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk apa namanya mengubah nama lengkap agar itu untuk agar kami mempermudah untuk pembuatan sertifikat, dan juga bagi teman-teman yang apa namanya mengikuti sampai akhir akan mendapatkan sertifikatnya gitu, seperti itu. Mungkin nggak usah lama-lama lagi nih, kita untuk perkenalan kita langsung aja untuk mendengarkan gimana sih menjadi pengusaha yang sukses ini gitu dari Pak Sofyan. Kepada Bapak Sofyan, layar dan waktu saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendengar suara saya, coba gimana ini saya mengecek keaktifannya ini. Yang layarnya nyala, saya doakan mudah-mudahan rezekinya makin menyala.
Amin. Amin. Alhamdulillah pada sore hari ini kesempatan yang luar biasa. Semuanya puasa ya. Ya Allah, Pak, puasa. Alhamdulillah. Oke, saya ulangi. Yang layarnya nyala, semoga saya doakan mudah-mudahan jodohnya makin terlihat. Yang belum dapat jodoh ya. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Al-Mumtaz Academy ya, yang Masya Allah memberikan kesempatan yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini merupakan perdana ya di sesi ini, di sesi mentor ini. Apa namanya? Alhamdulillah ada beberapa orang yang hadir. Ada berapa nih, Kak Rifda? Ada berapa orang? Ada 8, Pak. 8, luar biasa. Iya. Ini angka yang luar biasa ya bagi saya. 8 itu merupakan angka yang tidak terputus. Ya. 8 itu terdiri dari 2 lingkaran yang memang tidak terputus. Saya berdoa mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini tidak terputus sampai kapanpun. Hal-hal yang positif yang seperti ini apa namanya tidak boleh terputus. Ya, saya salut dan bangga terhadap adanya Al-Mumtaz Academy ini yang sudah menggagas kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, luar biasa ini. Boleh tahu ini dari mana aja ya? Kita sambil ini aja supaya lebih hidup. Dari Bogor, Pak. Boleh satu-satu ya, satu-satu. Bisa on kamera nggak satu-satu? Kak Rifda. Ya, di absen aja. Boleh sambil perkenalan dulu ya. Boleh nih, pada ada Pandu. Ada yang Pandu. sudah on cam. Wih. Kak Halo, Pandu dari mana Kak Pandu? Dari Palembang, Kak. Dari Palembang. Dari Palembang, Sumatera. Iya, Sumatera Selatan. Luar biasa. Salam kenal, salam silaturahmi buat Kak Pandu ya. Berikutnya siapa lagi Kak Rifda? Silakan. ada juga di kolom komentar nih, Pak. Mohon iya. maaf belum bisa on kamera, hanya on mic. Boleh, Kak Intan? Silahkan memperkenalkan diri dari mana. Ya, halo, selamat sore kali ya. Perkenalkan saya Intan Delia atau dipanggilnya Idel dari Bandung. Dari Bandung. Di Bandung. Ternyata jauh-jauh sekali ya, Pak ya, yang Masya Allah, mengikuti luar kelas biasa hari ini. ini. Tingkat nasional berarti ini ya. Masya Allah. Luar biasa. Lanjut. Eh, Mangga dari ada lagi nih, Kak Sri Kandi. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Mohon maaf sebelumnya, saya belum ganti nama ini ya. Ah iya, Kak Sri Kandi dari mana Kak Sri Kandi? Halo? Iya, seperti iya Pak. Mohon maaf sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Siti Aisyah dari Pandeglang ya, Dari dari Pandeglang. Malang, Pak. wah, ternyata ini tuh Teh Aisyah. Ya Allah. Iya, izin bergabung untuk belajar bersama. Masya Allah, luar biasa. Selamat Ya. bergabung ya. Yap, Boleh ada yap. lagi Kak Rifda? Di sini juga sudah bergabung nih Pak yang namanya dari Julia. Julia. Oh, Iya, Julia halo, Inasari. selamat sore Kak Julia. Selamat sore, perkenalkan nama saya Julia Indasari dari Sumatera Selatan.
Wah, Sumatera Selatan, luar biasa. keren luar biasa. Ternyata dari Bandung, ada yang dari Palembang, ada yang dari Bogor, ada yang dari Pandeglang tadi ya, Pak, bareng sama. Dari Kalimantan ada nggak, Kak Rifda? Coba. Dari Kalimantan nanti insya Allah menyusul gitu, biar dari Eh, Sabang sampai Merauke ya Pak ya, dari Masya Sabang Allah. sampai Merauke ya. Oke, kita interaktif aja ya supaya apa namanya forumnya lebih hidup. Coba buat yang on kamera, alhamdulillah suara saya terdengar jelas ya. Jelas Pak. Jelas ya. Oke. Eh, baik, kita coba ini. Tapi semuanya sudah pegang alat tulisnya, sudah? Sudah Pak insya Allah. Sudah. Oke, alhamdulillah. Ya, karena memang ya namanya belajar kita tidak bisa terlepas dari yang namanya alat-alat ya. Alat-alat, Iya. ada alat tulis, ada buku, ada pulpen. Karena memang kita sebagai manusia harus kita sadar bahwa kita itu adalah makhluk yang pelupa, tentu harus kita tulis atau catat. Oke, semuanya buat teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya, jangan anak-anak ya. Kalau di kelas saya panggil anak-anak. Kalau di sini teman-teman ya, para calon pengusaha sukses. Saya doakan mudah-mudahan Amin. yang hadir pada sore hari ini Allah titipkan rezeki yang banyak sekali, rezeki yang berkah, berlimpah sehingga bisa membantu umat dalam hal perekonomian. Ini materi yang jarang dibahas dalam forum-forum apa namanya Zoom. Oke, Kak Rifda boleh ditampilkan apa namanya slide saya? Boleh Pak, siap. Boleh coba. Yang PowerPoint. Ya, boleh. Sebentar. Oke, berbicara soal peluang ya, berbicara soal bisnis, ini merupakan materi yang menarik perhatian, tetapi memang belum banyak yang sampai ke action. Perhatian iya, ya, tetapi actionnya tentu saat ini masih minim sekali. Ya, untuk menjadi negara maju salah satu syaratnya adalah memiliki pengusaha minimal 4%. Dan sampai dengan hari ini Indonesia belum sampai di titik itu. Masih ada di sekitar 1, sekian persen untuk pengusaha di Indonesia. Makanya Indonesia sampai dengan hari ini masih dikatakan sebagai negara berkembang, salah satu negara berkembang. Ya, kita berharap mudah-mudahan ke depan Indonesia dengan penambahan jumlah pengusaha di negara kita bisa menjadi negara maju. Ya. Oke, berbicara peluang usaha, tentunya teman-teman di sini sudah ada yang punya usaha belum? Ayo teman-teman, siapa yang udah punya usaha? Ada yang udah punya usaha? Ada yang sudah Pak, Kak Kak Intan Idel katanya ya. sudah punya. Kak Idel, alhamdulillah luar biasa. Selamat, semoga usahanya makin lancar. Amin. Ada lagi yang punya usaha, ada? Oke, terima kasih Kak Rifda, layarnya sudah hidup ya. Semua sudah melihat di layar sudah? Sudah Pak. Aman ya? Oke, Aman. menemukan peluang baru dalam mengatasi tantangan. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana menghilangkan kebiasaan-kebiasaan menunda. Ya, moto hidup kami di komunitas di bawah tuh makin kaya makin takwa. Takwa. Semoga setiap pengusaha yang ada di Indonesia, khususnya pengusaha Muslim, punya moto yang sama dengan ini, makin kaya makin takwa.
Boleh lanjut Kak Rifda. Nah, kenapa harus jadi pengusaha? Boleh ada yang mau sharing di sini? Kenapa Ayo, harus jadi pengusaha? Intan. Kak Idel tadi Kak Idel ya? Kak Idel Intan, coba, iya Kak Intan ya? Kak ya. Intan boleh, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, mau dijawab apa kira-kira? Halo, Kak Intan. Suaranya jelas nggak? Halo, ya suara aku jelas nggak, Kak? Jelas, Kak. Oke. Pertama, kalau aspek pribadi itu salah satu cara menjalani saya ya. Halo, Kak. Suaranya agak jauh ya? Oh, bentar-bentar, Kak. Ya, Ya, halo. ada suaraku nggak? Ya, ada. Ada. Ada, Kak, suaranya. Kenapa harus jadi pengusaha? Oh, Ya, mic-nya kurang ini ya? Oke, boleh yang lain coba ganti. Ada nggak yang lain? nah mungkin yang boleh, Kak. Boleh Kak Intan Boleh lewat chat aja. dijawab di chat. Mungkin sembari nunggu Kak Intan, ada lagi nih mungkin yang sudah menggeluti usaha dan kenapa sih harus usaha gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Di sini juga sudah ada beberapa nih Pak yang gabung, ada yang baru gabung juga Pak dari Kak Fikri. Boleh Kak Fikri, mangga. Selamat sore Kak Fikri. Ada di chatnya ada tuh, Kak Rifda. Di chatnya Belum ya? nggak ada Pak. Belum. Halo Kak Lanjut ya. Fikri. Nah, ada tuh. Karena salah Nih, satu jalan mencari rezeki yang dilakukan oleh Rasulullah juga adanya apa itu? fleksibilitas Nah, dalam menjalankannya kalau saya sebagai perempuan. luar biasa. Saya sudah bisa menebak itu apa usahanya. Oke. Kenapa harus jadi pengusaha? Ini pertanyaan yang apa namanya? Jarang orang bisa menjawab. Ya, banyak di sekitar kita lebih memilih untuk bekerja. Ya, masih sedikit orang yang menjawab pengen jadi pengusaha. Ya, tidak salah sebetulnya. Ini hanya sebagai apa namanya? Sebuah pilihan saja, pilihan hidup dalam menjalankan apa namanya? Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi memang pilihan yang kita pilih itu tentu ada konsekuensinya. Ketika kita memilih menjadi seorang pekerja, ya, maka segala sesuatunya terbatas. Mulai dari waktunya, mulai dari aksesnya, mulai dari secara finansialnya, kemudian mulai dari lingkungannya, tentu semuanya terbatas. Ya, beda halnya kalau misalkan berbicara pengusaha, saya pengen jadi pengusaha. Nah, tentu tidak dibatasi. Walaupun memang pada dasarnya pengusaha itu harus memikirkan dari A sampai Z. Makanya tidak banyak orang yang memilih ini. Boleh lanjut Kak Rifda. Nah, ini kata-kata ini luar biasa. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi guru bermanfaat nggak? Bermanfaat, Bermanfaat. Jadi dokter bermanfaat? bermanfaat, Bermanfaat. Ya. Jadi polisi bermanfaat? bermanfaat. Bermanfaat. Luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, setiap aktivitas kita tentu semuanya ada manfaatnya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah yang paling bermanfaat. Ada sebuah cerita yang memang saya boleh cerita ya? Boleh Pak. Oke, saya mau cerita soal ini, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ada sebuah cerita dikisahkan
Ya, ini sebetulnya ceritanya cerita fiktif ya, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Ya, diceritakan ada 3 profesi. 3 profesi ini, satu menjadi seorang guru, kemudian yang kedua menjadi seorang dokter, kemudian yang ketiga menjadi seorang pengusaha. Nah, ketiga orang ini sedang antri, ceritanya sedang antri di surga, di pintu surga, ya, di pintu surganya Allah. Nah, di antrian ini tentu tidak bisa sembarang masuk, tentu ada yang namanya malaikat yang menjaga. Nah, malaikat ini bertanya, "Wahai manusia, ada hanya ada 1 tiket tersisa untuk bisa masuk ke surganya Allah." Nah, tentu yang bertiga ini berebut pengen mendapatkan 1 tiket itu. Seorang guru mengatakan, "Saya lebih berhak untuk masuk karena saya yang mencerdaskan orang-orang banyak. Setiap ilmu yang saya sampaikan kepada anak-anak di kelas itu akan menjadi amal jariah bagi saya. Setiap orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatannya yang itu atas dasar ilmu yang saya berikan, saya akan mendapatkan pahala jariahnya. Tentu saya banyak amalnya." Nah, itu kata seorang guru. Kemudian tidak mau kalah, seorang dokter pun mengatakan demikian. "Wahai Pak Guru, wahai para pengusaha, dokter adalah profesi yang paling mulia. Ketika ada yang mampu kita bantu untuk sembuh, orang bisa beribadah dengan baik, orang bisa bekerja dengan baik, bahkan orang juga bisa belajar dengan baik, bahkan orang juga bisa bekerja dengan baik, karena atas bantuan seorang dokter." Nah, dokter ini juga mengatakan, "Saya lebih berhak masuk ke surganya Allah." Nah, kemudian yang ketiga, profesi seorang pengusaha. Nah, seorang pengusaha mikir, "Ini apa yang harus saya sampaikan supaya bisa mendapatkan tiket surga itu?" Nah, kemudian dia terfikirkan, seorang guru bisa mengajar dengan baik, dengan fasilitas yang baik, itu atas dasar uang yang saya berikan untuk membangun sekolah-sekolah yang modern. Sehingga seorang guru itu bisa mengajar dengan baik. Nah, Bapak Ibu dokter, buat Bapak Ibu dokter juga bisa praktek dengan baik, dengan fasilitas yang baik, dengan gedung yang baik, itu adalah didapatkan dari hasil saya sebagai seorang pengusaha, ya. Nah, maka kalau ditarik cerita ini, ya, walaupun ceritanya fiktif, memang buat teman-teman yang bercita-cita pengen jadi pengusaha, kalau boleh saya sarankan jangan tanggung-tanggung. Jadi pengusaha yang sekalian kayanya, ya. Pilihannya cuma 2, kalau nggak kaya, kaya banget, kalau nggak sukses, sukses banget. Udah, itu aja. Sehingga apa? Sehingga kita ketika menjadi seorang yang kaya atau kaya banget, kita bisa membangun umat. Kita bisa membangun sekolah-sekolah. Berapa banyak sekolah yang bisa kita bangun, berapa banyak rumah sakit yang kita bangun, ya. Apalagi kita saat ini ada di Indonesia yang mayoritas penduduk muslimnya paling banyak di dunia. Ya, tentu berapa masjid yang harus kita bangun, berapa banyak musola yang harus kita bangun, berapa banyak pondok pesantren yang harus kita bangun, berapa banyak sekolah-sekolah atau madrasah yang harus kita bangun, berapa banyak rumah-rumah tahfidz yang harus kita bangun. Itu semua tidak bisa dilakukan oleh seorang guru, tidak bisa dilakukan oleh seorang dokter. Siapa yang bisa melakukan itu adalah mereka yang memilih untuk menjadi pengusaha. Merekalah yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah, kenapa?
Karena memang saat ini tentu apapun melalui uang, ya. Uang memang bukan segalanya, tetapi segala hal yang penting-penting untuk kita dalam hidup kita, mulai dari atas sampai bawah, mulai dari A sampai Z, itu semuanya menggunakan uang. Kita bisa beribadah dengan baik, tentu harus ada uangnya. Kita melaksanakan sholat dengan baik, dengan nyaman, dengan khusyuk, tentu masjidnya harus dibangun dengan biaya yang tidak sedikit, ya. Maka selamat buat teman-teman yang saat ini hadir, ya, bersama di Zoom ini. Semoga penjelasan ini bisa membuka ruang pikiran kita yang kemarin-kemarin masih tertutup untuk jangan ragu lagi memilih profesi menjadi seorang pengusaha. Ya. Siap teman-teman? Siap ya? Oke. Tentu tidak hanya dengan kata siap, harus memang dengan action. Boleh lanjut Kak Rifda. Nah, tips bisnis untuk pemula. Mungkin di sini ada beberapa teman kita yang memang masih mikir-mikir mau usaha apa, mau mengawalinya dari mana, mau memulainya dari bagian apa dulu. Nah, ini ada tips yang semoga bermanfaat ya. Tipsnya ini simpel sebetulnya, tapi kalau tidak dilakukan tentu tidak akan bermanfaat. Ya, boleh lanjut ke Rifda. Nah, ini ada 5 ya. Pertama, fokus pada penjualan, bukan pada produksi. Dulu ya, ketika saya kuliah, kemudian di jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi, waktu itu saya berpikir bahwa untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, kita harus punya produk yang bagus. Waktu kita dikuras untuk membuat produk yang bagus. Ya, ternyata itu bukan hal yang efektif, teman-teman, bagi pemula ya. Oke, perlu digarisbawahi ya, tips ini untuk pemula karena saya lihat yang hadir di sini memang kebanyakan ya muda-muda ya. Jadi untuk pemula ya, saya sarankan ya tipsnya ini jangan fokus di produksi. Ya, jangan fokus di produksi, bikin produk A, B, C, D, harus dikeren-kerenin, enggak. Ya, bisnis itu bukan soal keren-kerenan, tetapi bagaimana bisa mendapatkan cuan, ya, tapi bagaimana bisa mendapatkan uang, ya, bukan keren-kerenan, ya. Bukan lagi berbicara produk saya keren, sudah masuk ke luar negeri dan lain sebagainya, enggak, ya. Untuk pemula belum disarankan untuk itu. Untuk orang-orang yang sudah memang luar biasa dalam penjualannya, dalam bisnisnya, memang keren itu dibutuhkan ya untuk bisa mengambil pasar yang lebih luas. Tetapi untuk pemula jangan sekali-sekali fokus pada produksi. Misalkan nih, bikin misalkan gorengan, ayo waktunya dibuat untuk dihabiskan untuk membuat produk. Tapi lupa pada penjualan. Ya, lupa pada yang lainnya, masalah keuangan dan lain sebagainya. Maka tipsnya adalah fokus pada penjualan, bukan produksi, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, barang tidak mudah rusak. Nah, jangan sampai nih kita memilih bisnis yang barangnya sehari basi atau seminggu rusak atau sebulan misalkan hangus dan lain sebagainya. Ya, apa contohnya? Misalkan ada produk makanan, ya. Produk makanan itu apalagi makanan-makanan basah, itu tidak bisa tahan lama, ya. Pasti mudah rusak, pasti mudah mudah basi dan lain sebagainya. Maka untuk pebisnis pemula tidak disarankan untuk seperti itu. Coba pilih barangnya yang tidak mudah rusak, ya. Kemudian yang ketiga, marginnya tinggi nih. Penting nih. Buat pemula pasti modalnya sangat terbatas. Ya, jangan sampai modal yang terbatas ini tergerus ya oleh operasional yang tinggi, oleh hal-hal yang lain sehingga tidak bisa memutar modalnya lagi. Nah, margin yang tinggi ini diperlukan ya. Margin yang tinggi itu kisaran misalkan 50.000 untungnya atau 70.000
atau minimal sekecil-kecil 30.000 lah. Jangan sampai kita memulai bisnis dengan untung yang misalkan terlalu kecil, Rp500 misalkan, atau Rp1.000. Nah, itu terlalu kecil, tidak mampu memenuhi biaya operasional. Kemudian yang kelima, tipsnya punya komunitas atau mentor. Nah, ini penting. Kenapa? Karena sebagai pemula kita masih minim pengetahuan, kita masih minim yang namanya pengalaman, kita masih minim yang namanya jam terbang. Nah, tentu kita perlu yang namanya komunitas yang sama-sama punya produk yang sama, punya mentor. Ya, mentor itu tahu ya teman-teman, mentor itu orang yang bersedia untuk mengajarkan kita langkah-langkah bagaimana menjadi pengusaha yang baik, langkah-langkah bagaimana menjadi pengusaha yang sukses, ya, mulai tahap A, tahap B, tahap C, dan seterusnya. Tapi dia siap, ya, jangan sampai ada yang siap jadi mentor asal dibayar. Nah, ini juga tidak bagus, karena kondisi keuangan pemula tentunya belum stabil. Ya, boleh lanjut Karifda. Nah, ini kalau di komunitas kami, ya kami biasa sebut dengan Mamamu Memo. Boleh teman-teman boleh dilafalkan? Mamamu Memo. Nah, Mamamu Memo. Nah, ini rumus yang paling simple menurut kita dalam hal memilih bisnis. Boleh lanjut Karifda. Pertama. Nah, yang pertama adalah manfaatnya banyak. Ya, pastikan produk teman-teman, apapun yang dipilih itu punya manfaat yang banyak ya bagi konsumennya, bagi penikmatnya. Jangan sampai produk yang kita pilih itu tidak bermanfaat atau manfaatnya sedikit. Kalau manfaatnya sedikit, tentu pasarnya juga akan sedikit. Tentu yang belinya juga pasti akan sedikit. Beda halnya kalau misalkan manfaatnya banyak. Setiap orang membutuhkan manfaat ini misalkan. Berarti setiap orang punya potensi untuk menjadi pembeli kita. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan, manfaat banyak itu menjadi hal yang fundament, menjadi hal yang dasar ya untuk memulai sebuah bisnis, memilih sebuah bisnis. Lanjut. Nah, kedua, margin atau keuntungannya tinggi. Ya, sebagai pemula kita pasti harus membutuhkan yang namanya keuangan yang cepat. Ya, keuangan yang cepat itu didapat dari margin yang tinggi. Kalau marginnya tidak tinggi, keuangan kita selalu di bawah, itu akan menghambat kita dalam mengembangkan bisnis, dalam mengembangkan usaha. Nah, usaha kita ini tentu harus ditopang dengan margin atau keuntungan yang lebih besar, ya, agar bisa lebih cepat berkembang, bisa lebih cepat tumbuh, ya, bisa lebih cepat stabil. Karena ke depan pasti akan ada tantangan-tantangan baru. Yang namanya pengusaha tidak terlepas dari yang namanya tantangan. Misalkan kemarin tuh di zaman-zaman Covid kemarin, ya beberapa tahun yang lalu, kalau perusahaan itu atau pengusaha itu tidak tinggi marginnya, pasti akan kolaps, ya, pasti akan gulung tikar, ya, pasti akan ya minimal dia mengurangi karyawannya kalau udah punya karyawan, atau misalkan minimal mengurangi jumlah produksinya, ya, pasti akan ada yang terhambat, pasti akan ada yang dikurangi ketika marginnya tidak tinggi, ya. Lanjut Kak Rifda. Nah, mutu. Ya. Mutu atau kualitas ini pilih yang terbaik. Ya, karena setiap orang pasti pengen yang terbaik. Kayak kita memilih pasangan. Ya, memilih pasangan juga pasti yang terbaik. Sama, orang memilih sebuah produk, memilih produk A, B, C, D, pasti salah satunya dilihat dari mutunya. Pasti pengen yang lebih baik, pasti pengen yang lebih bagus, pasti pengen yang lebih aman. Ya, kalau berbicara dari harga pasti pengen yang lebih tinggi harganya, tapi terbaik kualitasnya, ya, atau pelayanannya yang terbaik. Nah, ini penting. Kenapa? Karena yang namanya usaha pasti tidak terlepas dari yang namanya persaingan. Nah, persaingan dilihat salah satunya ditentukan oleh mutunya. Semakin baik mutunya, semakin mampu dia bersaing dalam dunia usahanya. Ya, semakin rendah mutunya, siap-siap akan tergerus, akan tersalip oleh para pesaing yang lain. Ya, lanjut Kak Arif. Ya, kemudian ini
Yang keempat ya, yang ke mentor tadi. Tadi sudah saya singgung di awal, yang namanya bisnis pemula kita terbatas dengan permodalan, kita terbatas dengan pengetahuan, kita sangat terbatas dengan masalah permodalan, kita terbatas dengan masalah jam terbang dan lain sebagainya. Tentu keberadaan mentor ini menjadi penting. Ya, apalagi bagi pemula. Ya, yang udah bagus aja, yang udah tinggi aja perlu yang namanya mentor. Kita sudah tahu sebagai pengusaha yang sangat sukses di zamannya, beliau memiliki yang namanya mentornya, ada pamannya Abi Thalib, ada kakeknya, ada Bunda Khadijah. Mereka adalah mentor-mentor beliau. Ada juga yang namanya malaikat, kemudian dan lain sebagainya. Itu mentor ya, yang bisa membimbing, yang mengarahkan, yang siap untuk mengarahkan, menempa kita menjadi seorang pengusaha yang luar biasa ya. Kemudian yang terakhir Kak Alifda, satu lagi. Nah, modalnya ringan ya. Teman-teman, kemarin saya juga selesai mengikuti pertemuan kita di Bogor kemarin. Salah satu yang dibahas di sana adalah bagaimana permodalan ini menjadi ringan. Karena teman-teman perlu tahu, ada yang namanya usaha seperti pom bensin dan lain sebagainya. Itu modalnya luar biasa. Untuk memulainya sekitar 200 sampai 250 jutaan. Untuk memulai satu unit usaha seperti pom bensin ya, atau SPBU. Ada juga Indomart, Alfamart. Itu modal untuk usahanya, untuk memulainya tidak sedikit, teman-teman. Ada yang perlu ratusan juta. Ya, tentu bagi pemula ini sesuatu hal yang tidak mungkin atau impossible ya buat kita misalkan yang masih pemula-pemula ya. Ada juga yang modalnya di atas atau di bawah seratusan juta. Teman-teman mau kalau ada usaha modalnya di bawah 100 juta, misalkan 80 juta mau? Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak teman-teman? Buat pemula masih tinggi. Halo? Kalau misalkan ada usaha, bagus nih, tapi modalnya harus ada di awal misalkan 50 juta. Teman-teman ada yang siap kira-kira? Siap. Siap ya? Mana nih yang siap nih? Coba saya pengen lihat nih, mana? Kak Julia siap ya? Kalau ada usaha modalnya 50 juta siap ya? Siap. Siap. Oke, luar biasa. Mantap. Ya. Oke, kembali ke layar Kak Arifda. Ke slide ya. Nah, modal ini ya biasanya selalu menjadi masalah bagi pebisnis muda ya. Modal yang ringan tentu. Nah, ini nih. Nah, buat teman-teman yang hadir hari ini, saya ada hadiah ya sebagai salam perkenalan saya. Ini ada satu e-book dari komunitas kami ya, judulnya Berani Mulai Bisnis. Ini sebuah e-book yang semua yang hadir hari ini boleh mendapatkan itu. Caranya silakan nanti slide-nya selanjutnya Kak Rifda, boleh? Nah, boleh silakan hubungi nomor kontak saya di WA di bawah ya. Boleh dicatat aja nanti WA-kan saja, nanti akan saya kirim ke orang-orang yang yang WA saya. Yang WA sebutkan nama dan asal ya. Kemudian nanti saya kirimkan e-booknya. Ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Ada lagi Kak Rifda? Boleh slide-nya? Sudah habis. Sudah ya? Oke, teman-teman, itu sekian dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, tentunya buat kita semua ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Rifda.
Baik, terima kasih untuk Pak Sofyan. Sangat luar biasa nih teman-teman materinya. Apa ya, kita bisa mengetahui bagaimana tips menjadi pemula, menjadi entrepreneur pemula gitu, menjadi seorang pembisnis pemula gitu. Tadi sudah dikatakan bahwasannya kita harus mempunyai mentor, kita harus mempunyai apa namanya guru gitu kan. Jadi kita tidak apa namanya tidak lurus saja gitu, tidak apa namanya tidak kebingungan ya Pak ya, terkait misalnya kalau Ya, seandainya betul. kita ingin bertanya. Jadi kalau misalnya ada mentor ini kita nggak bingung, kita apa kesulitan-kesulitan ini akan dibahas oleh pada mentor itu. Jadi memang apapun itu harus ada gurunya. Kita pun sekolah pasti ada gurunya gitu. Seperti itu ya Pak ya. Nah, Ya, betul. selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi dipersilahkan boleh on cam, on mic atau lewat chat juga. Jadi nanti dibuka tiga pertanyaan siapapun yang mau yang mau menanyakan terkait entrepreneur atau tips-tips bagaimana menjadi seorang pembisnis yang sukses gitu seperti itu. Nah dan juga tadi Masya Allah nih sangat luar biasa sekali Bapak ini Pak Sofyan ini memberikan hadiah secara gratis ya Pak ya. Ya, Secara gratis. gratis, Lagi bulan gratis puasa ya. banget loh teman-teman. Itu tuh hadiah yang sangat luar biasa, ebook gratis apa namanya tips menjadi entrepreneur gitu, menjadi pembisnis. Boleh nanti teman-teman tadi sudah dicatat atau belum nanti kami akan kirimkan nomor Pak Sofyan ya Pak ya izin kepada Boleh. teman-teman agar teman-teman bisa meminta ebook gratis dari Bapak Sofyan gitu. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan boleh on cam apa namanya di chat lewat chat juga dipersilahkan. Mungkin dari Kak Julia atau dari Kak Intan ada yang ingin ditanyakan gitu. Tadi kan apalagi Kak Intan nih sudah merintis yang namanya bisnis, mungkin ingin lebih apa ya tahu atau bagaimana sih gitu menjadi pembisnis yang sukses tadi gitu atau mau sharing juga nih terkait bisnisnya, bisnis apa sih Kak Intan ini gitu bisa di-sharing bersama teman-teman pada sore hari ini. Atau Kak Julia ada juga di sini Kak Fikri. Kak Fikri nih kita ingin tahu dong. Halo, selamat sore Kak Fikri. Bisakah on mic? Wah, sepertinya belum bisa ya. Mangga dari teman-teman siapa tahu ada yang mau ditanyakan dari Teh Aisyah atau Kang Pandu, ada juga Teh Julia. Boleh, tadi siapa yang sudah on mic? Atau angkat tangan, raise hand. Eh, nah, Ada? mungkin Kalau tidak ada, boleh di ini. Nah, ini nih. Ada nih. ada nih Nah, mau boleh. bertanya. Kak Fikri ada tuh. Dari Di chat, Kak Kak. Fikri mau bertanya, mau nanya aja peran teman yang di kompetitor. Oh, peran teman yang jadi kompetitor, Pak. Maksudnya gimana ya? Gimana Teman? Kak Fikri? Peran teman yang jadi kompetitor. Dari Kak Nurul Jana. Oh, boleh dari Pandu. Tadi sudah raise hand. Gimana boleh on cam atau on mic? Boleh, Kak Pandu, silakan. Halo, Iya, kedengeran suaranya? kedengeran Kak. Baik, perkenalkan saya Pandu Dipa Brazena, mahasiswa 2022 dan sekarang ada bisnis kecil-kecilan berupa reseller, affiliate, dan sebagainya. Izin bertanya Pak, menurut Bapak, apakah mengoptimalkan web itu bagus untuk bisnis sekarang? Kayak kita punya bisnis jasa, terus kita promosikan menggunakan web
apakah menurut Bapak bagus atau ada cara lain Pak untuk mengoptimalkan bisnis tersebut Pak? Terima kasih sebelumnya. Jasanya apa, Kak? Apa Pak? Jasanya apa? Biasanya itu berupa kayak content writer, terus kayak apa ya, kayak menjualkan barang, apa ya bisa disebutnya ya? Reseller. Iya, terus kayak broker, kayak teman saya ada barang tapi dia nggak bisa menjualkan barangnya, atau apa itu Pak disebut Pak? Itu namanya dropshipper ya. Kurang tahu Pak. Biasanya saya itu sering menjualkan barang-barang teman saya nggak pakai terus saya jualin Pak. Wih, nggak boleh deh. Barang-barang punya orang Iya, kita jual ya. soalnya enggak Pak, mereka itu minta tolong. Oh gitu. Terus Ah, dapat komisi. iya, Oke. Boleh ya kita jawab terima satu-satu kasih. ya, biar lebih efektif ya. Ya, Kak Rifda izin jawab satu-satu ya, biar Siapa? lebih efektif. Tadi terima kasih Kak Pandu ya, yang tadi Oh, mungkin bertanya. yang tadi affiliate mungkin Pak, yang Oh, Pandu affiliate ya. maksud. Ya, affiliate. Pertama affiliate, memang saat ini banyak juga teman-teman kita yang menggandrungi bisnis seperti ini, afiliasi. Sebetulnya teman-teman, itu kalau misalkan kita pengen jadi pengusaha yang beneran, ini berbicara kita ya, pengen jadi pengusaha yang beneran, salah satu cirinya adalah dia siap, berani, punya stok. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Kalau kita pengen jadi seorang pengusaha, betul-betul menjadi seorang pengusaha, kita betul-betul harus siap stok. Jangan cuma mindahin barang orang doang. Jadi barangnya punya orang, di tempat orang, kita cuma bantu jualin doang ya, tanpa kita pegang, tanpa kita miliki barangnya, itu sangat-sangat minim resikonya, tetapi kita tidak bisa disebut sebagai pengusaha. Ya, itu disebutnya reseller aja. Ya, pengusaha itu dia harus siap dengan stoknya. Dia harus siap bagaimana memastikan stok ini keluar semua. Stok ini nyampe semua ke konsumen, sampai ke sana. Karena kalau misalkan kita masih takut lah, saya nggak berani untuk stok banyak-banyak, saya nggak berani untuk misalkan modalnya keluar, terus nanti saya rugi dan lain sebagainya. Nah, ini bukan mental pengusaha, teman-teman. Mental pengusaha itu siap menanggung resiko dan punya keyakinan setiap barang, setiap produk itu pasti ada jodohnya. Ya, kayak kita di sini ya, pasti ada jodohnya. Atau kayak teman-teman saya sudah ya. Kayak teman-teman di sini pasti ada jodohnya. Ya, kayak sendal jepit ada kanan ada kiri. Ya, kayak sepatu ada kanan ada kiri. Setiap produk itu pasti ada pembelinya. Ya. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Ya, kalau misalkan bisnisnya cuma sekedar untuk mindah-mindahin barang orang doang, menurut saya itu bukan mental sebagai seorang pengusaha. Itu hanya iseng-iseng saja, cari lebihnya aja. Ya, bukan memang untuk benar-benar menjadi seorang pengusaha. Itu ya Kak Pandu ya. Kemudian ada lagi tadi. Ada Pak, mungkin apa ya, ini kan kita sebetulnya tema hari ini adalah tentang keuangan gitu Pak, cara bagaimana mengatur uang bisnis ini gitu ya, agar lebih baik lagi. Nah, di sini sudah ada yang bertanya juga Pak dari Kak Ya, Intan, bagaimana mengelola keuangan supaya uang pribadi dan usaha tidak tercampur katanya Pak. siap, siap. Sama-sama Kak Pandu. Siap Kak, siapa tadi yang nanya? Kak Intan ya? Iya Pak Intan. Ya, Kak Intan, terima kasih pertanyaannya. Ini memang pertanyaan yang paling mendasar dalam hal keuangan, ya. Eh, Cara paling efektif untuk memisahkan ya atau merapihkan keuangan kita, keuangan pribadi dan keuangan perusahaan atau bisnis kita tentu dengan menyiapkan rekening yang terpisah. Misalkan kita punya beberapa rekening nih, punya 2 akun rekening misalkan, yang satu khusus untuk kebutuhan kita. Misalkan yang masih sekolah, misalkan untuk kebutuhan kuliah dan lain sebagainya, untuk kehidupan sehari-hari ya. Kemudian ada rekening khusus untuk bisnis. Rekening ini tidak boleh digunakan untuk kebutuhan pribadi. Ya.
Ini apa namanya, memang sangat krusial ini masalah keuangan, ya kalau misalkan campur-campur kayak kayak es campur nantinya, eee, ya nggak kelihatan, tahu-tahu kepake aja, tahu-tahu habis aja. Dan memang ini, apa namanya, sangat sangat riskan, ya apalagi modalnya masih terbatas. Kemudian selain menyediakan rekening yang terpisah, juga memang kita harus konsisten, teman-teman. Jadi, misalkan Kak Intan ini bisnisnya apa? Halo Kak Intan? Sepertinya online shop, Pak. Oh, online shop. Nah, online shop itu kan kita tahu berapa modalnya dari setiap barang itu, berapa keuntungannya. Nah, saran saya bagi pemula, teman-teman semua, jangan dulu untuk ngambil keuntungan. Kita puasa dulu, seperti hari ini kita puasa dulu ya. Misalkan nih ada, apa namanya, barang kita harga kita beli misalkan 100.000, kita jual misalkan 120.000 lah contoh, ini contoh saja ya. Nah, yang 20.000 itu teman-teman jangan dulu dinikmati, ya. Jangan dulu, lumayan nih 20.000 buat beli es campur misalkan atau buat beli takjil, jangan dulu teman-teman, ya. Kalau untuk merintis usaha, ya membangun bisnis, kita harus puasa dulu, ya. Puasa, apa namanya, ya puasa dari keuntungan dulu. Nah, modal 20.000-nya ini kita tambahkan sebagai modal tambahan, teman-teman. Nanti ketika ada penjualan lagi, kita tambahkan lagi. Jadi modalnya utuh, ada tambahan dari keuntungan, kita tambahkan juga sebagai modal tambahan. Supaya apa? Karena gini, untuk membesarkan usaha, salah satunya dilihat dari seberapa banyak dia stok, ya. Seberapa banyak dia punya stok di rumahnya atau di tempatnya. Semakin banyak, nah itu berarti, apa namanya, potensi keuntungannya. Ya, jadi jangan jangan khawatir teman-teman. Setiap stok yang kita adakan di rumah dengan tadi syarat-syarat yang di awal tadi kita sudah bahas, ya. Kemudian apa namanya, apa tadi, tidak mudah rusak dan lain sebagainya, ya. Nah, ini menjadi stok semua. Nah, stok stok ini adalah potensinya. Nah, ini ada Kak Intan ya. Boleh dibacakan Kak Rifda atau saya baca sendiri? Satu lagi, Pak, katanya kalau pembagian uang ditahan sama uang ditahan sama uang yang dipakai puter modal, idealnya itu berapa persen ya? Misalnya untungnya 100.000. Nah, uang ditahan sama apa nih, diputer modal itu 20.000, disimpan 80.000, dipakai usaha lagi atau gimana? Terima kasih, Pak. Maksudnya mungkin Oke, dibagi-bagi gitu, Pak. siap 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 siap. Langsung bagi-bagi aja ya nih. Siap ya. Oke, pertama tadi, puasa dulu ya, puasa puasa hasil dulu puasa. Kemudian kalau misalkan sudah lumayan nih, apa namanya, modalnya sudah lumayan, apa namanya, stok kita sudah lumayan banyak nih. Berapa sih yang harus kita nikmati? Berapa persen sih yang boleh kita nikmati, ya? Ini memang ada aturannya dan ini sebetulnya tidak baku ya, Kak Intan. Sebetulnya, apa namanya, kalau di kita, yang sudah kita lakukan, memang kalau menurut anjurannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, itu hasil atau keuntungan itu, misalkan yang tadi keuntungannya berapa, Kak Intan? 100.000 ya keuntungannya? 100.000. Itu untung ya, keuntungan ya, bukan profit, ya. Itu Iya, laba bersih untungnya, Pak. atau profit? Untung Untungnya, ya? Pak. Untungnya, oke. Kalau memang untungnya memang segitu, boleh tuh misalkan pakai rumus yang sepertiga, ya. Ada rumus ya, kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib memang menganjurkan untuk dibagi 3. Nah, dibagi 3 ya. Pertama, 1 bagian untuk dikonsumsi boleh tuh dinikmati ya, Kak Intan kalau udah nggak kuat nih, ya. Kemudian 1 bagian lagi untuk nambah modal. Ya, itu bagian yang kedua. Yang ketiga, itu untuk sedekah, ya.
Jadi kita bisa menikmati hasilnya 1/3, kemudian untuk menambah modal supaya usaha kita makin besar, itu 1/3 juga, kemudian 1/3 yang lainnya satu lagi, itu untuk sedekah. Karena memang ya tentunya kita usaha itu motivasinya salah satunya adalah untuk membangun umat, untuk berbagi. Karena ini juga menjadi salah satu kunci untuk melancarkan rezeki, ya sesuai dengan ajaran agama kita, ya. Nah ini itu ya Kak Intan, mudah-mudahan itu bermanfaat buat Kak Intan dan semuanya. Ada lagi Kak Rifda? Ada Pak, mungkin tadi ya Kak Intan untuk tadi bagaimana cara mengelola keuangan yang pertama itu tadi membuat rekening pribadi atau secara pribadi dan juga rekening usaha gitu seperti itu agar bagaimana keuangan itu tidak tercecer atau tercampur dengan uang pribadi seperti itu ya Pak ya. Nah, Ya. ini ada lagi juga Pak yang bertanya dari Kak Julia, izin bertanya Pak, untuk tips mengelola keuangan dan untuk menghindari resiko bagi pemula untuk pembisnis menurut Bapak seperti apa ya Pak? Silakan Pak. Oke. Kak Julia sudah mulai belum usahanya? Sudah. Sudah. Usahanya apa Kak, punten? Toko manisan kecilan. Toko Toko apa? manisan. Toko manisan. Toko Oke, manis. makanannya? Itu apa tuh seperti sembako gitu Pak. Oh, sembako juga. Wih, luar biasa ini. Teman-teman, memang sembako ini menjadi pilihan sebagian besar orang, ya. Selalu memiliki alasan karena semua orang butuh yang namanya sembako, betul? Ya, itu tidak salah. Tapi memang perlu kita ketahui, kalau kita ingin membangun yang namanya bisnis yang percepatan, ya, karena kayak gini, sembako itu semua orang butuh, semua orang pasti beli, ya. Semua orang pasti beli. Contoh misalkan, kita ambil contoh misalkan beras. Beras, ketika misalkan semua pedagang itu harganya misalkan per liternya berapa, 13.000 misalkan, Kak Julia misalkan memulai dengan 13.000 atau 12.500 misalkan, hanya beda gope, itu pembeli kebanyakan geser, walaupun Ya. bedanya cuma gope atau Rp500, ya. Percepatan sih sebetulnya, ya, betul-betul cepat penjualannya, tapi keuntungannya Rp500, ya. Ini memang, cepat tetapi tidak cepat besar, ya. Iya. Beda kalau misalkan partainya memang partai besar, partainya melayani keagenan dan lain sebagainya itu bisa. Ya, tapi untuk misalkan kalau eceran dan lain sebagainya tuh langsung ke masyarakat, itu pasti membutuhkan yang namanya, gudang atau warung lah, warung, dan itu juga modalnya tidak sedikit ya Kak Julia ya, pasti ya? Nah, ada lagi pertanyaannya? Ada Pak, satu lagi dari Boleh. Kak Fikri. Ini sebetulnya, Kak Fikri ini, peran teman menjadi kompetitor. Maksudnya yang tadinya bantu-bantu di kita, sekarang menjadi kompetitor. Mungkin yang tadinya bersama-sama Kak Fikri untuk, menjalani bisnis itu, tapi si temennya ini mungkin, bikin usaha baru lagi dengan, usaha yang sama. Mungkin seperti itu Pak, apa betul? Luar biasa. Luar biasa. Jadi mungkin bagaimana Kayaknya gitu, kayaknya ininya. curhat ya Kak Fikri ya? Sambil curhat ya? Enggak? Mungkin ingin tahu aja mungkin bagaimana cara mengatasinya atau Luar agar biasa. lebih berkembang lagi bisnis Kak Ya, Fikri betul ini. betul betul. Banyak juga sih, saya punya teman-teman yang mengalami hal yang seperti itu. Tapi teman-teman, ada, 2 hal yang mau saya sampaikan terkait dengan pertanyaan dari Kak Fikri. Terima kasih ya Kak Fikri ya. Pertama ya Kak Fikri, tentunya ketika punya yang namanya pesaing, apalagi itu dari dalam kita, ya, kita harus meyakini bahwa setiap usaha kita pasti ada hitungannya, ya, pasti ada hitungannya. Ya, kita harus sama-sama yakin, ya, setiap orang yang usaha pasti ada rezekinya, nggak bakal ketukar, ya. Rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Itu hanya soal hati saja sebetulnya, ya. Dia sudah belajar ke kita, kemudian
dia punya usaha yang lain, di tempat yang lain dengan usaha yang sama. Sebetulnya sebagai seorang pengusaha itu harusnya menjadi sesuatu hal yang bahagia, Kak Fikri, ya. Karena gini, kalau kita mampu mencetak orang untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses seperti kita, bahkan lebih dari kita, itu menjadi sebuah kebanggaan sebetulnya, ya. Sebetulnya sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena tidak mudah untuk mencetak seorang pengusaha. Mencetak seorang pengusaha itu tidak mudah. Maka ketika ada yang mampu, seperti Kang Fikri misalkan, mampu mencetak temannya untuk menjadi kompetitornya malah, ya itu menjadi hal yang membanggakan sebetulnya Kak Fikri. Kak Fikri ini sudah ada modal untuk menjadi seorang mentor ternyata, ya. Jadi di bawah bimbingan Kak Fikri beberapa waktu misalkan kemarin-kemarin, sekarang sudah menjadi kompetitornya. Karena jangan salah teman-teman, memandang kompetitor itu jangan dari yang hal negatifnya, ya. Kompetitor itu adalah sebagai pemicu kita untuk terus berkembang, ya. Contoh misalkan, kalau kita tidak punya pesaing, ya, maka kita akan asal-asalan dalam berusaha, ya. Contoh, misalkan ada, yang punya sistem monopoli, ya, kayak Pertamina, kayak PLN, kayak PT KAI dan teman-teman, BUMN lainnya, ya, itu mereka tanpa pesaing, ya. Pelayanannya, ya sebisanya aja, karena memang tidak ada pesaing. Harganya mau ancur-ancuran juga bisa aja, karena tidak ada pesaing, ya. Karena semau dia aja mengatur keuangannya atau mengatur harganya, karena setiap orang pasti beli. Nah, itu tidak sehat sebetulnya teman-teman. Tapi kalau misalnya ada pesaing, kita akan bersaing dalam hal pelayanan, ya. Kita akan bersaing dalam hal bagaimana kita strategi, ya. Bukan dalam hal menjelekkan produk pesaing, bukan. Tetapi kita bersaing dalam hal yang baik, ya. Kayak misalkan contoh ada, Honda sama Yamaha. Nah, itu dua-duanya bersaing, ya. Di masyarakat kita, kalau kita cek itu dua-duanya bersaing, ya. Dua-duanya masih, punya, kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Dan mereka fokus dengan itu, fokus dengan kelebihannya masing-masing, tanpa menjelekkan produk yang lain, ya, walaupun sama-sama motor, ya. Jadi Kang Fikri, menjadi, ada pesaing itu perlu disyukuri. Doakan, ya, semoga bisa menjadi persaingan yang sehat, ya. Kemudian yang kedua teman-teman, dalam hal persaing juga, kemarin banget, ini masih anget nih, kemarin banget saya, ngobrol dengan orang yang pernah menjadi karyawan KFC, ya. Nah, orang ini, pernah menjadi seorang karyawan di KFC. Saya tanya, "Kang, boleh, bisa nggak sih karyawan KFC yang sekarang sudah nggak kerja lagi, sudah dirumahkan, punya produk yang sama dengan KFC, buka usaha sendiri?" "Ya bisa aja sih Kang," katanya. Cuman cuman KFC itu tidak, tidak bodoh-bodoh amat, ya. Dia juga cerdas. Apa cerdasnya? Jadi karyawan itu hanya ditugaskan untuk mengolah bahan yang sudah ada. Jadi mereka ada yang disebut dengan resep rahasia. Kalau kita ingat filmnya SpongeBob tuh, ada tuh resep rahasia. Nah ini, ya ini menjadi, hal juga yang penting bagi seorang pengusaha punya resep rahasia. Ya, punya resep rahasia ini yang tidak semua karyawan bisa tahu. Mereka iya masuk ke dalamnya, tetapi tidak 100% mereka tahu dari perusahaan kita. Karena memang tadi yang dikhawatirkan adalah mencuri atau mengambil ya resep semuanya, kemudian menjadi pesaing bahkan bisa menindas yang induknya. Nah, ini memang tidak diharapkan, ya. Tetapi kalau Kang Fikri punya usaha, kemudian ada karyawan yang punya usaha yang ilmunya itu atas dasar belajar dari Kang Fikri, sebaiknya Kang Fikri juga punya yang namanya resep rahasia, ya, yang tidak bisa diberikan ke sembarangan orang.
Itu saja dari saya yang Kang Fikri, semoga bisa bermanfaat. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bapak, sangat luar biasa sekali. Jadi jangan takut untuk bersaing ya Pak ya. Pasti kalau usaha itu pasti udah ada saingannya dimanapun itu, dan pasti banyak produk-produk yang sama dengan produk kita gitu. Betul. Apa sih namanya? Tetap semangat juga Kak Fikri. Bagi teman-teman yang mau bertanya lagi, dipersilahkan, atau sudah cukup karena kita memang sudah 1 jam juga untuk kelas entrepreneur ini. Nanti bagi teman-teman yang tadi mendapatkan hadiah gratis dari Bapak Sofyan, boleh menghubungi Instagramnya atau WhatsApp-nya untuk mendapatkan ebook gratis dari Bapak Sofyan gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih juga. Mungkin apa ya namanya, terakhir Bapak, apa ya, motivasi dari Bapak sebagai teacherpreneur agar bagaimana para generasi anak muda ini tetap semangat untuk menjalani bisnisnya masing-masing. Silakan Bapak. 2 menit ya, cukup ya. Oke, teman-teman, yang sangat saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya. Ada pesan terakhir nih sebelum kita tutup. Untuk menjadi seorang pengusaha, kalau bagi saya ini ada yang disebut dengan 3A. Ini fundamental sekali ya, dasar sekali untuk kita. Pertama, jadikan Allah dan Rasul sebagai motivasi kita, ya. Allah dan Rasul sebagai motivasi kita untuk menjadi seorang pengusaha, ya. Kayak yang kita tahu adalah Nabi Muhammad, ya, apa namanya, sebagai contoh seorang pengusaha yang sangat sukses. Kemudian Islam juga mengajarkan untuk kita bukan seorang peminta-minta, ya, bukan juga seorang pekerja, tetapi seorang pengusaha. Kenapa? Karena syariat Islam juga sangat apa namanya, menitik beratkan kepada pengusaha. Kita tahu sholat tentu kita harus tempatnya nyaman, masjidnya nyaman. Kemudian zakat tentu harus ada hartanya. Kemudian puasa, ya, juga kita pasti pakai harta. Kemudian berangkat haji itu pasti pakai harta. Ya, itu saja sudah sangat fundamental. Belum lagi berbicara waris dan lain sebagainya. Ya, ini motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, teman-teman, kalau teman-teman belum punya pasangan, jadikan ayah dan ibu kalian sebagai motivasi kalian untuk bisa membahagiakan kedua orang tua. Tapi buat teman-teman yang mungkin sudah ada pasangan, ya, jadikan anak dan keluarga sebagai motivasi, ya, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua, untuk keluarga, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk orang-orang tercinta, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, 3A tadi ya. Yang pertama amal jariah, kedua anak dan keluarga atau ayah dan ibu, yang ketiga amal jariah. Ya, tidak ada lagi yang bisa kita bawa setelah kita meninggalkan dunia ini. Hanya ada satu, yaitu amal. Ya, amal ini hanya bisa kita lakukan selagi kita hidup di dunia ini. Ya, maka selagi kita ada kesempatan, banyak-banyaklah beramal. Yang paling baik adalah beramal dengan hartanya. Ya, semakin banyak harta kita, semakin bagus apa namanya amalnya, semakin banyak yang merasakan manfaat dari amal yang kita buat, ya, insya Allah itu akan menjadi amal jariah buat kita semua. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sofyan atas waktunya juga untuk apa namanya sharing terkait tentang entrepreneur atau bisnis menjadi seorang bisnis yang sukses juga. Nah, bagi teman-teman, bagi yang tadi sudah mendapatkan hadiah gratis dari Bapak Sofyan, boleh nanti kami akan meng-share kontak Bapak Sofyan tersebut. Jangan lupa teman-teman juga untuk tetap apa namanya bergabung dalam grup Al-Mumtaz Academy, karena di grup itu banyak event-event yang akan kita share, yang akan admin Al-Mumtaz Academy share terkait kelas-kelas gratis di Al-Mumtaz Academy. Dan juga nanti jika teman-teman membuat instastory di Instagram, harap untuk men-tag Al-Mumtaz Academy dan juga pemateri kita pada hari ini, Bapak Sofyan. Sebelumnya saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.